سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب bin Kilab, yang belakang bin Fihir bin Abu Bakar bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika kita bahas tentang bagaimana seorang murid, bagaimana mereka menghargai seorang guru atau ulama, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 389 kalau disebutkan, ini ceritanya orang-orang yang cinta sama ulama ya. Ada satu raja namanya Harun Ar-Rasyid. Ada namanya Harun sini. Rasyid ada Rasyid. Mana? Mana? Ya. Suatu saat Harun Ar-Rasyid ini memanggil anak buahnya. Kata Harun Ar-Rasyid, siapin duit. Berapa raja? 2M. Berapa? 2M. Banyak apa enggak? Buat beli kerupuk banjir depan ini ya. Beli 2M. Buat kirim ke siapa raja? Kirim ke Imam Malik bin Anas. Hadiah. Kasih, kirim. Suruh ngasih ya. Jadi zaman dulu itu perhatian sama ulamanya. Akhirnya di sana ada satu pengusaha namanya Al-Laits bin Sa'ad. Siapa namanya? Al-Laits bin Sa'ad. Dengar raja kirim 2M ke Imam Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya dia bilang, langsung dia anak buahnya dipanggil sama Laits ini tadi, bos ini tadi. Le, siap no duit. Berapa? 4 miliar. Ini ada tulisannya 4 miliar di Ihya? Enggak, di Ihya tulisannya 500 dinar. 500 dinar itu kalau 1 dinarnya 4 gram emas, berarti 1 dinar itu 4 juta. 4 dikali 500 sama dengan 2000. 2000 juta itu 2M, ngono lho maksudnya. Paham? Jadi tak cerita ceknya Pak mungkin langsung gak mikir ya, biar enggak pakai roaming ya. Biar enggak pakai apa? Roaming. Ya langsung tahu. Akhirnya kata Laits bin Sa'ad, siapin duit, berapa? 4M. Buat siapa? Imam Malik. Dikirim duit, datang ke rumahnya Imam Malik, dikasih hadiah 4 miliar. Ini zaman dulu, wong soge biyen. Wong soge? Ya, nek wong soge saiki, ya, lebih banyak yang medit daripada yang loman ya. Ini saya ceritakan gimana lomannya orang zaman dulu ya. Laits bin Sa'ad. Cowok gini gak karu-karuan ya. Akhirnya rajanya tahu kalau Laits bin Sa'ad ini ngirim duit 4M ngasih hadiah ulama 4M. Ini zaman biyen. Saat ini ulama kongon maklaran. Ya, sampai ngelundas totol pentol ya, Mas Ahmad.
Paham? Karena nggak kayak dulu, sehingga ilmuwan-ilmuwan bisa konsentrasi dengan ilmunya ya. Saiki ngajar ngaji ambek ngelamun. Ya, ono sing ngajar di satu desa itu ya. Alif, ba, ngelamun. Apa? Ternyata gajinya 1 bulan 50.000. Ya tuku pempes anak entek. Kurun tuku beras. Makanya dengar-dengar ngelamun ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu karena ya wis seperti itulah zaman biyen ya Allah. Tapi lo iman, tapi seperti itu dikasih 4 miliar, 2 miliar, ulamanya yo gak moto duwien podo. Paham ya? Ulamanya zuhud. Bukan ulama yang oleh sakmono terus memperkaya diri, juga bukan. Jadi kerjasamanya bagus, kolaborasinya itu tepat. Ulamanya zuhud, nggak cinta sama dunia. Orang kayanya loman nang ulama, dadi wis. Karena sebaik-baik duit itu kalau dipegang ulama, akhirnya gini ulamanya biyen itu. Dal ngene tok, karena nggak cinta sama dunianya. Ya, ya masih ada ulama zaman sekarang banyak juga yang seperti itu ya. Setiap zaman itu mesti ada. Orang kayanya yang seperti itu juga ada, tapi yang kayak gini mungkin sedikit. 4M itu yo ada ya, di Malang itu ada satu waktu itu membuat masjid bawa itu langsung sing situk sak M setengah, situk 2M, 3M. Dadi masjidnya lagi ini mulai biyen gak ono sing mlebu duwe ya Allah. Iya. Maksudnya didik dong maksudnya. Akhirnya gak dibangun-bangun. Iya. Waduh, di Malang waktu itu ada. Siapa Beb? Ya mungkin dari golongan lain ya, golongan. Insya Allah khair. Tapi ya itulah di orang yang orientasinya bukan uang, dia akan kekal dan lama. Kalau orientasinya seseorang itu uang, dia nggak akan lama. Karena bahagia itu bukan karena uang. Rezeki itu bukan uang. Uang bagian dari rezeki. Tapi rezeki bukan hanya uang. Kalau nggak percaya, ayo dibuktikan dengan akal. Saya senang buktikan dengan akal. Karena kalian sudah akal saja. Kamu di jalan, subhanallah melaku nang pasar lewat kampung ngono. Tiba-tiba kesandung duit 10 juta atau ya sakmene 1.000-an. Klitik. 10 juta terus ditulisannya apa? Hadiah untuk kamu. Misalnya ngoten nggih. Hadiah untuk kamu yang menabrak saya. Itu loh, waduh, lah sik seneng ah. Kan duit ya. Ternyata waktu itu keadaan kamu misalkan tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba moro-moro no problem, keadaan kamu waktu itu lagi dalam keadaan tidak enak, waktu itu dalam keadaan sakit, waktu dalam keadaan ini itu, kira-kira bisa bahagia dengan duit 10 juta? Atau nggak bisa jalan mentok bisa? Belum tentu. Ada yang nemukan 10 juta tapi kepingin rabi gak iso-iso gak oleh-oleh, kepingin iso ngene gak iso-iso, awake loro-loroan gak sehat, kira-kira bisa senang dengan uang 10 juta? Enggak. Di situ berarti tidak, kebahagiaan belum tentu dengan uang. Ada yang kadang-kadang di kesaknya itu ono 10.000 rupiah, tapi dia sehat, dia bisa sholat jamaah, dia bisa ngaji, dia bisa senyum dengan tempe penyet yang satu, dia bisa bahagia dengan rukuhnya yang cuma 2, satunya hijau, satunya coklat. Ya, misalkan ini misal ya, kadang-kadang utangnya lu 100-200, tapi dia bahagia senang. Berarti rezeki itu bukan uang. Ya, tapi uang itu bagian dari rezeki. Tapi bukan uang saja.
Ada orang yang walaupun rezekinya alhamdulillah dia bisa ngontrak, bisa punya kendaraan, bisa punya istri, bisa punya anak, bojone yo salat, bojone nutup aurat, anak-anak yo ngaji, anak-anak sholat, anak-anak yo nurut. Itu kaya. Kaya oke bahagia rezekinya kata itu. Alhamdulillah. Cuma mata manusia itu kadang-kadang seperti kuda yang ditutupi. Ditutupi apa? Mata kuda lah tutupan. Sehingga dia nggak bisa lihat kanan kiri, dia cuma bisa melihat itu tok. Gak melihat bahwa melihat cuma rezeki itu duit tok. Orang yang menyangka bahwa rezeki itu uang saja, dia nggak akan happy. Why? Because the happiness is not the pleasure, but the happiness is the wisdom. Understand what I talking about? Ngerti ya kawan nih? Guys, tok saya ngerti paling. Ngerti ya kan guys? Di kuliah diajari nggak bahasa Inggris? Hah? Apa Kamila? Syifa apa saya ngomong tadi? Hah? Happy itu bahagia. Kalau happiness kebahagiaan. Brother itu adalah saudara. Brotherhood persaudaraan. Baca bahasa Inggris lah. Ojo, saya belajar Indonesia sampai Arab tok. Lu apa? Saya enggak mau ke barat-barat. Lu enggak harus tahu. Islam harus canggih ya. Jangan enggak mau jalanlah kalian dengan arus tapi jangan kebablas. Harus ada rem-remnya sehingga kapan bisa ngerem, kapan harus berjalan harus tahu. Bijaksana. The happiness is wisdom. Ya. Maka gendeng wong sing ngomong bahwa bahagia itu ndek duit. Kalau ada orang kaya mengatakan saya kaya berarti saya orang yang paling apa? Paling baik. Orang yang kaya adalah orang yang paling baik keadaannya. Itu dari segi logika nalar, itu dari filsafat. Salah. Kalau orang ngomong saya kaya berarti saya paling bahagia, keliru omongan itu. Dari otak saja nggak bisa ditolak. Belum tentu. Tapi kalau saya kaya berarti duit saya banyak. Mungkin. Tapi ngenes. Bojone ganyang. Anaknya ganyang. Uripe sumpek. Ada mungkin. Paham? Paham ya? Nggak mesti. Kaya itu nggak mesti menjamin kebahagiaan. Tapi yo cok jaluk ya wis lek ngono jaluk gak duwe. Yo gak duwe sumpek ya akeh ya. Aja. Jadi bukan saya mau ngomong ini biar kamu tahu, biar kamu nggak hidup itu orientasimu duit tok. No. Kalau kamu orientasimu itu cuma uang ya, kon lek kerja orientasimu mek duit tok, berarti nggak ada artinya sudah. Nggak ada artinya. Gimana saya dapat duit? Nggak ada artinya, bukan itu. Ya, hidup itu. Kamu punya uang sak-M di kantong, terus di omah tok gak metu rong wulan, tengok di omah tok. Gitu. Insya Allah kan iso seneng, tapi lek setahun kon senep apa gak? Hah? Gak metu belas, gak ngene, gak ndelok sekolah, biasanya sekolah, ya sifat mlaku mbek iki nang kono nang kene. Ya sifat terus oleh saya meneng tok tengah-tengah di kamar meneng tok blangkemen misalnya demi duit 2M. Kamu senang bahagia? Berarti bukan uangnya yang buat bahagia. Bagaimana kamu menggunakan uang tadi untuk manfaat itu yang buat kamu bahagia. Pekerjaannya. Makanya akeh wong tuwek gak kerja duit akeh sumpek. Ini harus tak bahas terus ngene-ngene gitu. Saya ngedepi masalah-masalah ini banyak ya. Ya, ngedepi ini akeh, ngedepi wong masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Karena orang yang seperti ini berarti dia tidak memperhatikan, tidak mentafakuri, tidak memakrifai hakikat sesuatu. Akhirnya urip iki dia nggak tahu tujuannya mana. Yang penting enak, gak tahu tujuannya. Ibarat numpak bis mewah, tempat tidur ono kamari 11 seperti Juragan 99, tapi gak tahu nang ndi. Nang jurang. Nyemplung sumur, nang gunung, nang Jakarta, nggak tahu, yang penting enak, Beb. Kemana? Nggak tahu. Yo lek gak disasar mbak supir. Kamu di depan, naik taksi. Mau kemana, Mbak? Nggak tahu. Terus pokoknya jalan aja. Bermuter.
Kamu nggak tahu ya lek digawa muter-muter wonge baik, digawa nang kono menelek, digawa ilang sampean. Yo gak ngerti pisan. Paham ya? Hidup itu harus tahu saya dari mana, untuk apa diciptakan, dan tujuan saya apa. Iki pelajaran dhewe, pikiran dhewe lek aku mikir kok awakmu gak iso mikir ya. Ngerti? Pikir sendiri, nanti tafakur yo aku iki untuk apa ya aku diciptakan Allah ya? Pasti ada misi yang harus saya emban. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah janji, saya sudah buat janji sama Allah dulu di alam ruh. Mau buat apa? Saya disuruh apa dulu? Berarti saya untuk tujuan itu saya harus bagaimana? Nanti kamu tahu, ketemu Islam, ketemu kan kok sembayangmu enak, kabehmu enak, nang ibadah enak, semua enak cuma dari situ. Ngerti ya? Hidupmu jadi bahagia terus ya. Jangan depresi, Le. Depresi itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang kaya mesti keinginannya banyak. Orang keinginannya banyak itu nggak enak loh. Sumpek. Yang nggak duwe-duwe, wong duwe soge ambek gak duwe-duwe. Lek wong gak duwe-duwe pikirannya ya apa caranya aku maem ngono tok wis. Oleh maem wis selesai. Tapi duwe duwe, waduh, nanti liburannya kemana ya? Nanti supaya duit ini nggak entek ini gimana? Nanti supaya itu gimana? Toh boleh ngeluh stres bodoh. Jadi you have to know ya. Kalian harus tahu sehingga kalian tidak menjadikan uang itu adalah orientasi atau tujuan hidup. Enggak. Biarkan uang itu datang ke kita. Kalian cuma harus memaksimalkan potensi yang diberikan Allah dan manfaat untuk orang lain, selesai. Biarkan uang itu datang sendiri. Semakin kamu bagus, aku njogo amanatku, aku njogo disiplinku, aku njogo kebaikanku, aku njogo kepedulianku. Nanti di sana akan datang duit itu, datang sendiri, naik, datang sendiri. Maksudnya kon golek akhirat, dunyane katut itu ya iku maksudnya. Apa akhirat itu? Perbaiki dirimu, jadilah amanat, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang benar-benar, jadilah orang yang sungguh-sungguh, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang peduli, jadilah orang yang hebat. Nanti dunyane sing teko le, ngangguk-ngangguk, mbak, teko ya. Datang nanti duit iku rasan-rasan, ngomong nang kanca-kancane, niane, nang wong iki lho, wong iki apik, teko meneh. Tapi lek sampean nguber-nguber dunia, yang diuber cuma uang. Hakikatnya nanti ketika sudah dapat duit banyak pun belum tentu dapat bahagia. Paham ya? Jadi orientasi itu bukan kekayaan, bukan uang hidup ini. Gimana caranya kita bahagia dengan tidak ada dengan kopi tok atau teh tok, bahagia. Amin Allahumma. Selesai. Ya ini nanti kamu kalau itu bisa zuhud. Bisa zuhud pun boleh tak cerita no sak main wae pengertiane nanti aja. Zuhud bukan berarti rukumu siji tok, bukan ya. Zuhud bukan berarti pakaianmu harus rusuh, bukan. Zuhud bukan berarti harus begini, bukan. Zuhud itu adalah banyak pengertiannya yang pasti tidak menjadikan dunia itu di dalam hati. Selesai. Finish, itu intinya. Terus tadi ya iki mang termasuk wong sugih sing apik ya ngene mang iki mang. Ini ngasih Imam Malik dikasih berapa tadi? 4M. Jadi Imam Malik kalau berapa 6M, nggak tahu itu digunakan untuk kasih orang lagi atau apa, nggak tahu ya. Pokoknya ceritanya seperti itu. Akhirnya dipanggil sama Harun ar-Rasyid. Laits bin Sa'ad ini diceluk. Hai Laits, sampean ini kan dibawa ke pemimpinan saya. Iya. Lawakmu kok ngei Imam Malik luwe akeh teko aku. Ngono ya. Sampai ngasih Imam Malik kok lebih banyak dari saya. Jawabannya, Laits bin Sa'ad iki apa? Istahyait, ngapunten, aja ngapunten, sakderenge ngapunten ingkang agung. Napa? Saya itu ngasih Imam Malik itu 4M. Kalau lebih kecil dari 4M itu, saya malu, Rojo. Lo malu kenapa? Saya malu kalau ngasih ulama uang yang lebih kecil dari sedikit dari penghasilan saya satu hari. Waduh. Berarti sedinoe 4M. Sedinoe piro? Aku isin lek sedino aku oleh petang M terus ulama tak kei mek 2M isin ku lho. Besok-besok ulama zaman biyen ya. Bayangkan ya. Jadi ini bisa kamu pakai, kamu terapkan, guys.
Ya, Ahmad, Ustaz Ahmad ya. Kalau kamu dapatmu setiap hari misalkan berapa guys? Misalkan kita orientasikan berapa? 100.000. Ya, kalau kamu kaya, bendino le 10.000 misalnya. Ya lenge ulama aja 10.000 le. Ya minimal 10.000 iki mang. Napa niru les ben saat. Tapi lek sakulane 100 ya aja 10.000 ngono lho mang sore mang gitu ya. Ya. Ikan bendinoe 4M. Jadi omsetnya setiap hari dapat orang masuk duit 4 miliar tiap hari. 10 harinya 40M, satu bulannya 120 miliar. Iya, betul guys. 120M, 10 bulannya 1,2 T. Satu tahunnya, piro guys? Aduh ngeluh aku gak tau ngitung duit ngene-ngene aku. 1,2 T le. Saulane berarti piro man? 120 miliar. Itu tiap bulan. Kayak tuku bakso banjir ngarep iki le. Lawang macet. Kenapa? Bakso 120M penulan. Ini tiap hari masuk di segitu Adin. Sampai katanya lesbian saat ini apa? Lo kan tak ceritain ini biar kamu itu terobsesi untuk meniru bagaimana. Jadi soge kok cok niru montore api. Oh, niru ngene. Lek ngono koron ya soge le. Ngapain pamer-pamer rumah saya bagus. Bukan itu. Soge itu bukan itu. Soge itu iki loh. Sedekah apa? Itu soge re. Kocok ngenteni soge lek suka ngene. Kamu langsung perkirakan dengan penghasilan kamu berapa? Keluarin. Beb saya ini tak hitung-hitung sedino iku mek 2.000 rupiah. Ya jalan ngono 100 rupiah, 100 rupiah lek kumpul 10.000. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, kamu bisa mengkirakan. Ini lesbian saat. Jadi Islam itu enggak pernah melarang wong sugih. Sugih tapi koyo ngene. Suatu saat lesbian saat ini setiap tahun dia enggak pernah kena wajib zakat. Kenapa, Beb? Karena duit itu melbu metu. Jadi orangnya itu cuma jadi lalu lintas. Ibarat itu cuma stopan dok. Tahu stopan? Kamu kalau mandek di stopan itu, di Karang lo guys, aja Karang kan, di Ajasari atau jajan di Blembeng guys. Kalau sepeda motoran di kono, kira-kira kamu di stopan Sabilillah itu mau 1 jam, 2 jam atau 5 jam di situ atau lampu hijau kamu jalan? Lampu hijau jalan. Nah ini lesbian saat cuma jadi lalu lintasnya duit dok. Plek mlebu kono, plek mlebu kene, plek mlebu kono, plek entek, engko teko meneh plek mlebu kono, plek mlebu entek, plek. Orangnya sudah enggak bingung duit karena sudah yakin dengan rezekinya Allah. Lho ngono lho. Enggak harus 4M kita ini. Gimana caranya kita bersyukur dengan 1.000 rupiah. Kamu kalau lihat mobil saya ada satu uang tak kayak plastik uang 1.000 rupiah yang selalu saya jadi gacu dan saya simpan. Kau nonton ono? Jadi duit itu nggak akan saya pakai. Setiap ada tulisannya apa? Aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala uang yang diberikan kepadaku sepanjang hidupku. Dari uang 1.000 tadi tak tulis. Kenapa? Supaya kita bisa bersyukur dengan yang sedikit. Nanti kamu kaya le. Ada 1.000 rupiah loh, tak plastiki. Plastik ini dek biskupan dhuwur iku fotokopian gitu. Saya laminating tapi yang mika, yang murah itu, yang apa yang iso dilengkuk loh, biar enak. Kalau kaku enggak bisa taruh terus. Selalu saya baca, kalau mau saya tak elingno setiap aku ada metu tak elingno. Aku harus syukur. Jadi ketika dapat dalam hidup itu saya 1.000 rupiah tiap hari oleh 1.000, aku bahagia. Senang. Paham ya? Kudu saya 1 juta loh, 1.000 rupiah. Kalau kamu dengan 1.000 tadi enggak syukur, kamu enggak akan bisa syukur dengan yang besar. Ngono tok lho hidup iki. Terima kasih ya Allah, saya masih dikersakaken duit 1.000. Makasih ya Allah, nanti datang yang gede-gede. Amin Allahumma ya. Seperti itu hidup ya. Cuma persepsi aja yang harus dipentingkan. Yang terus lesbian saat tadi itu kalau bangun pagi dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ngomong sama orang, nggak mau keluar, nggak mau activity, kecuali setelah sedekah ke 360 orang miskin, baru ngomong be uang. Pendino sedekah se 360 wong, wah mari baru ngede aktivitas, so dodol iki barang setiap hari.
Disebutkan siapa? Bukan saya ngomong, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, jadi untuk ngarang enggak kitab ya. Kitabnya enggak tak gawa sing situ ya. Ini yang gawa keliru kitabnya. Satunya keri di Masjid Tirtasani kono. Tapi saya hafal isinya. Terus kok apal Beb? Karena saya tulis di buku. Kan nggak ya binder tau? Binder, tuku. Terus tuku kertasin di Ridho Jaya atau di sebelah pelangi itu. Setiap yang penting-penting tulis masukkan situ. Mas. Jadi kamu nggak bingung. Kalau buku kamu takut, wah ini buku ini, kayak kertas lah gak. Aku lagi nulisin lagi kumpulin. Yang manfaat-manfaat, catat, ya. Be a clever, ya. Jadilah yang cerdas, yang pintar, yang pandai. Amin, ya. Yang terakhir, Laith bin Sa'ad ini pernah didatangi seorang wanita yang miskin. Datang ke rumahnya Laith. Ngapunten Laith, ngapunten tuan, apa? Kula ten griya niku dahare niku ngangge roti kali madu. Lah madu ten griya kula niku telas. Kula nedhi madune sak botol lah sing alit-alit ngoten mboten napa-napa damel keluarga kula sebab mboten enten. Saya enggak punya uang, enggak ada uang. Ini perlu apa madu saya habis. Saya minta dikit aja madunya. Oh iya, sebentar ya. Melbu digawani sak drum. Jare wong takoki iya, Les. Iki sampean kok wong iki perlune mek titik kok sampe gak sak drum. Oh jarno. Wong wedok iku njaluk sesuai kebutuhannya dia. Saya ngasih sesuai dengan nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Loh, ngono Lha aku nek isih kebutuhane Pak. Apa eman aku gawe apa mbek nikmat mbek Allah dikeki sak meneh akeh. Sak dem sak kene meneh teko meneh wong dem ngono. Sudah. Kalau kamu sudah sampai predikat yang ini, kamu akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Karena jiwanya bukan duitnya. Andaikan Laith bin Sa'ad ini gak duit, dia tetap loman. Karena jiwanya memang loman, sehingga orang loman itu dikejar-kejar duit, ya. Masya Allah. Jadi jangan takut miskin. Ketika kamu takut miskin, ketika itu kamu tidak bahagia. Ngerti ya? Ada perasaan cemas, takut, depresi, gimana nanti kalau saya nggak punya uang, gimana kalau saya nanti nggak duit, gimana kalau saya hancur, gimana kalau saya itu berarti apa? Unhappy ya, tidak bahagia. Bahagia itu ketika merasa cukup dengan pemberiannya Allah, gak mungkin gak ketok. Awakmu koyo Allah gak duwe gak nontok Allah itu ghani le. Ghani ku sugih. Sampeyan lek bapake miliarder lho, sampeyan lho ngrasa sugih ngene apa nggih? Apa maneh lek Tuhane niku sing sugih. Gusti Allah ya sugih. Maka jangan khawatir. Insya Allah. Ini cerita tentang orang-orang yang mencintai ulama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai alim ulama. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamul kulli sul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan jalibatan likulli khairin dafi'atan likulli syarr. Ala hadhihi niyyatun salihah. Thumma ila ruh Al-Habib Muhammad Walid Habib Muhammad bin Abdullah Ba'bud wa Hubaba Alwiyah binti Abu Bakar al-Idrus Muhammadin wa walidina walidikum. Binatan Allah yang filang warhamhum wa idza jam'ana yanfa'na bihim wa ja'al qabrahum radhan min al-jinna sir asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.